Roma 8 ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi dari ayat ini Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa semua orang di dunia sedang menantikan kunjungan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yaitu saudara dan saya, orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa semua orang di dunia ini sedang menantikan kunjungan anak-anak Tuhan. Paulus berkata, mereka yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ini hidup di dalam kesia-siaan. Bahkan Alkitab berkata, semua sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Yang artinya mereka ini sangat menderita. Mereka butuh ditolong. Mereka butuh mendengar kesaksian tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas semua orang. Nah, jadi semua orang di dunia yang hidup tanpa Yesus pasti menderita, saudara. Bagi mereka yang menolak Yesus, yang tidak mau mendengar Injil keselamatan, yang tidak sungguh-sungguh pada Yesus, mereka hidupnya berat. Mereka hidupnya sengsara, mereka menderita, dan pasti akan menuju kematian kekal. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, setelah kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus dewasa dan bijak di dalam kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, kita yang memperoleh anugerah keselamatan, kita yang sudah terima Yesus, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan, kita harus menjadi saksinya. Jadi sejak dari zaman dahulu hingga sekarang, iblis itu berjuang agar manusia itu apa? Menjadi budak dosa, tidak mengerti kebenaran. Ya, kan hari-hari ini kan banyak. Oleh karena apa? Sakit penyakit, orang itu dicekam rasa takut berlebih-lebihan. Padahal Alkitab berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Dan barang siapa hari ini yang hidup dan mau percaya kepadaku, tidak binasa. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, Yesus sendiri menjamin, jadi kita tidak perlu takut. Dan bahkan kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Menghadapi pergumulan apapun di dalam dunia ini. Satu hal yang Tuhan mau, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh menyerah, kita harus menang. Sebab apa? Kemenangan sudah Tuhan berikan. Itu. Ya, oleh karena apa lagi? Keuangan, guncangan perekonomian, banyak orang stres, banyak orang susah. Betul enggak? Oleh karena apa? Keterikatan juga begitu. Nah, itu perlu kita tolong, perlu kita gumulkan, perlu kita doakan. Nah, oleh karena apa? Banyak hal ya dibawa oleh perubahan kehidupan ini. Orang-orang tua terutama merasa kesepian. Nah, itu pun juga harus mendengar kesaksian. Kita harus mendoakannya. Jadi dunia hari-hari ini tidak tahu siapa sebenarnya yang sungguh-sungguh dapat menolong hidup mereka. Tetapi saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Mereka mendengar berita tentang Injil keselamatan.
Jadi kita yang telah diselamatkan. Karena apa? Karena ada orang-orang memberitakan Injil keselamatan kepada kita. Betul enggak? Jika kita tidak pernah mendengar Injil keselamatan, maka hidup kita pun juga sama. Sama seperti yang Alkitab katakan, hidup di dalam kesia-siaan, mengeluh sama-sama dalam sakit bersalin. Alkitab katakan begitu. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita. Ya, seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Nah, jadi yang artinya marilah mengenal ditujukan kepada siapa? Orang yang belum kenal. Supaya apa? Mengenal. Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Ditujukan kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang sudah kenal Tuhan Yesus. Agar apa? Kita sungguh-sungguh. Sebab apa? Janjinya berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Fajar itu terang. Ya, ia akan datang kepada kita seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Hujan berkat, berbicara hujan berkat. Ya, jadi itu. Dunia tidak akan terlepas, saudara, dari belenggu dosa atau dari permasalahan dan kesia-siaan. Jadi itu sebabnya saudara dan saya yang sudah terima Yesus, Paulus mengingatkan hari ini. Supaya apa? Kita keluar. Untuk apa? Memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal. Kita harus berani berkata kepada orang-orang di sekitar kita, Yesus akan menyelesaikan semua masalahmu. Nah, kita harus berani berkata begitu. Yesus sangat mengasihimu. Nah, kamu harus datang kepada Tuhan. Gitu. Kita harus berani mengatakan dan kamu akan melihat hidupmu akan diubahkan. Itu, ya. Terutama kepada orang hari-hari ini yang diguncang keuangannya, yang mempunyai persoalan di dalam keluarga, yang mempunyai pergumulan di dalam sakit penyakit. Mereka harus mendengar Injil keselamatan. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.